Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Inna Allaha indahu ajrun 'azim. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam Islam terdapat ajaran tentang perubahan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara eksplisit, ekspresif, representatif, dan esensial, ajaran ini terdapat dalam term-term, dalam frasa-frasa, dan di dalam ayat-ayat tentang hijrah. Dalam sunnah Nabi secara historis, secara monumental, ajaran ini utamanya terdapat dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan perubahan sebagai esensi hijrah bukan hanya berarti perpindahan atau perubahan dari hitam menjadi putih, dari gelap menjadi terang, tetapi juga berarti perbaikan, berarti koreksi, berarti peningkatan kualitas, kuantitas, soliditas, berarti penguatan, perluasan, penyempurnaan dan lain sebagainya, yang mengacu kepada hal-hal yang positif, konstruktif, serta mengandung kemaslahatan. Perubahan sebagai esensi hijrah juga mencakup perubahan pola pikir, perubahan konsep, perubahan kebijakan, program, taktik, strategi, sikap, perilaku, serta akhlak dan pengertian yang mendalam, pengertian yang benar dan terpuji. Dalam perspektif Al-Quran, perubahan adalah sunnatullah. Seluruh apa yang terdapat di dalam alam ini mengalami perubahan. Manusia dari tiada menjadi ada, dari balita menjadi remaja, remaja menjadi
pemuda menjadi dewasa, dewasa menjadi keluarga, punya anak, punya cucu, jadi kakek nenek, berubah, kemudian kembali menjadi tanah. Subhanallah. Begitu juga makhluk Allah yang lainnya, dari biji menjadi tunas, tunas menjadi pohon, pohon berdaun, berbuah. Subhanallah, bermanfaat bagi manusia, akhirnya juga binasa. Dalam persepsi Al-Quran, oleh karena itu orang yang menentang sunnatullah, orang yang menentang perubahan, maka dia berarti menentang sunnatullah. Sama seperti misalnya berusaha untuk hidup tanpa jantung, untuk hidup tanpa paru-paru, untuk hidup tanpa darah, tanpa oksigen, itu adalah mustahil. Sebab itu adalah sunnatullah. Kemudian dalam perspektif Al-Quran, perubahan adalah misi utama Rasulullah SAW. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perubahan, untuk melakukan transformasi dan reformasi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 1-2. Alif Lam Mim Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran kata Allah, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, untuk dijadikan sebagai pedoman, untuk dijadikan sebagai petunjuk, untuk dijadikan sebagai rujukan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada keadilan, untuk mengeluarkan manusia dari kemiskinan kepada kesejahteraan. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini meliputi seluruh dimensi dan aspek hidup dan kehidupan. Dalam berbudaya, berkebudayaan, dan berperadaban. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam perspektif Al-Quran ialah merupakan metode dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai metode untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, tidak akan mengubah keadaan keluarga, tidak akan mengubah keadaan komunitas, tidak akan mengubah keadaan bangsa dan negara, kecuali bangsa itu mengubah apa yang terdapat di dalam diri, mengubah mentalitasnya, mengubah semuanya, mengubah pola pikir. Subhanallah, mengubah konsep-konsep. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perubahan tidak keluar dari koridor. Apa koridornya? Koridornya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, perubahan harus dilakukan sesuai dengan konstruksi Islam. Apa itu? Yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, perubahan harus dilakukan secara sinergis antara pilar-pilar Islam, sinergi antara iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, perubahan harus dilakukan secara profesional sesuai status dan kaidah pengetahuan dalam Islam, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Perubahan inilah yang dapat bukan hanya memproteksi bangsa ini dari dampak buruk perubahan,
tetapi juga dapat mengantarkan bangsa ini meraih cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dampak perubahan terutama yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh kecil ini HP. Subhanallah. Subhanallah. Bisa kita kantongi, bisa berada dalam saf kita. Tapi isinya, subhanallah, meliputi informasi-informasi yang ada di dunia. Ini bisa negatif, bisa positif. Yang diperintahkan oleh Islam ialah mengambil yang positifnya, meninggalkan yang negatif dan destruktifnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perubahan seperti yang disebutkan bukan hanya mengantarkan bangsa ini meraih cita-cita proklamasi kemerdekaannya, serta dapat mengantarkan kepada terwujudnya cita-cita Islam, yaitu lisa'adatul bashar fil ma'ashi wal ma'ad, terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah memberikan apresiasi kepada orang yang dapat melakukan perubahan seperti ini, seperti difirmankan olehnya dalam surat At-Taubah ayat 21 atau 19-20-21, saya filan, yaitu dalam firman yang dibacakan dalam muqaddimah tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Subhanallah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kemudian berhijrah, melakukan perubahan, melakukan transformasi, melakukan reformasi, wajahadu fisabilillah. Nilai-nilai hijrahnya itu dia kemudian upayakan untuk merealisasikannya ke dalam realitas hidup dan kehidupan. A'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa maghfiratin wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah akan menggembirakan mereka dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan rizkinya. Birahmatin minhu wa ridwan, dan Allah akan memberikan ridwan bagi orang tersebut itu di dunia. Jadi dirahmati, kemudian diridhoi, sedangkan di akhiratnya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang abadi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat tadi sebelum saya naik ke mimbar ini, ada informasi masuk ke HP, tolong dipersingkat karena ada jenazah yang akan kita salatkan bersama. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah akhir dari kehidupan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggambarkan bahwa hidup ini adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Perjalanan dari Allah menuju Allah meniscayakan kita untuk hidup di beberapa fase kehidupan. Di alam arwah, kemudian di alam kandungan, di alam dunia, setelah itu di alam barzah. Setelah alam barzah menunggu terjadinya kiamat, kemudian dibangkitkan jasad dan jiwa kita dipersatukan kembali untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita akan dihisab, lalu kemudian ditimbang amal dan perbuatan kita, lalu dipersilakan
untuk menyeberangi siratal mustaqim, yang selamat masuk ke dalam surga, yang jatuh na'udzubillah ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badalu bil jihad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Silakan ikutin di dalam hati. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف جنة الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود. اللهم انصرهم على الصهيونيين. اللهم انصرهم على الكفار. اللهم انصرهم على اللهم أيدهم بجنودك كما أيدت جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. اللهم يا الله احفظهم بعينيك. اللهم فرج كربتهم. اللهم فرج كربتهم. اللهم فرج كربتهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. وصلى الله على خير خلقه نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.